Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dikeluhkan nelayan, pagar laut misterius di perairan Tangerang dibongkar. Penyidik Kejaksaan Negeri menetapkan mantan Ketua Koperasi Pandeglang jadi tersangka korupsi kredit modal kerja. Terpeleset saat cuci motor, warga Cilegon tewas tenggelam di danau bekas galian. Tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD mengevakuasi jasad Ahmad Jupri, warga Manca, Kabupaten Serang yang sempat dilaporkan hilang saat mencuci sepeda motor di sekitar danau bekas galian pasir di Kelurahan Lebak Denok, Kota Cilegon. Pencarian korban dengan menyelam di kedalaman 3 meter. Saat ditemukan, korban tewas di dasar danau. Sebelumnya, korban sedang mencuci motor di sekitar lokasi. Diduga korban terpeleset sehingga tenggelam. Pencarian korban sempat terkendala lokasi yang gelap dan air yang keruh. Korban ditemukan di kedalaman 3 meter dengan kondisi meninggal dunia. Dan korban dibawa ke rumah duka RSUD Kota Cilegon. Usai dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon untuk dibersihkan. Selanjutnya, jenazah korban diserahkan kepada keluarganya untuk segera dimakamkan. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Beginilah detik-detik terjadinya perampokan yang terekam kamera pengawas SPBU. Dengan menggunakan atribut ojek daring, pelaku berinisial IA menodong 2 orang karyawan untuk membukakan berangkas tempat penyimpanan uang. Pelaku kemudian menyuruh 2 karyawan SPBU untuk menguras isi berangkas dan memindahkannya ke dalam kantong plastik dengan nilai Rp53.666.200. Pasca kejadian, polisi mendapati keberadaan pelaku dan langsung membekuknya saat pulang kerja. Pelaku dapat ditangkap setelah 8 hari mereka mengejar pelaku. Motif pelaku merampok karena terjerat pinjaman daring. Polisi juga menggeledah rumah pelaku dan menemukan sisa uang hasil rampokan. Uang hasil merampok mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelum melaksanakan aksinya, tersangka ini telah melakukan survei, telah mengamati tempat kejadian perkara ini, tepatnya pada tanggal 23 Desember 2025, salah satunya untuk mengetahui jadwal karyawan yang akan bekerja pada malam pergantian tahun baru. Para pelaku merupakan mantan karyawan SPBU. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Di tengah banyaknya kaum milenial yang memilih merantau dari kampung halaman untuk bekerja di perusahaan, seorang pemuda di Kabupaten Lebak justru memilih bertahan di kampung halaman untuk menjadi seorang petani. Deden, warga desa Cimanyang Rai, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, bisa disebut sebagai petani milenial. Berawal dari hobinya bertani, dirinya terus belajar dan mengikuti pelatihan sehingga memutuskan untuk memulai menanam buah-buahan hingga sayur-sayuran. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2016. Tentu, prosesnya tidak mudah, banyak sekali tantangan yang dihadapinya, mulai dari gagal panen hingga harga jual yang sangat murah. Menurutnya, menjadi seorang petani milenial di zaman sekarang ini mempunyai banyak keuntungan. Selain dapat menambah pemasukan, menjadi petani milenial juga bisa membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar. Hal itu dikarenakan banyak ilmu dan inovasi yang dapat diberikan kepada para warga, mulai dari bercocok tanam, memanen, hingga memasarkan hasil pertanian. Mulai bertani itu dari 2016. Terus apa sih yang mendorong menjadi bertani ya? Salah satunya ya memang menjadi petani itu unik ya, kalau menurut saya. Jadi yang penting kita satu tuh, niatan kita itu memang jadi petani itu apa ya. Kalau saya memang punya dorongan itu dari hati,
ingin merubah keadaan keluarga saya dari jalur pertanian. Deden pun mengajak untuk generasi muda jangan malu menjadi petani karena menjadi petani itu sangat keren, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak.